Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah wali adalah sebuah pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, tanpa ia harus bersusah payah mendapatkannya. Selain itu, karomah bisa juga disebut keistimewaan, atau kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa, yang terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Lain halnya dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Allah memberikan keistimewaan itu kepada utusannya, supaya umatnya mau percaya dengan kebesaran Allah. Ada beberapa jenis karomah yang biasanya dimiliki seorang wali Allah. Mulai dari mampu mengetahui hal gaib, menebak isi hati seseorang, mengetahui peristiwa yang akan terjadi, menembus ruang dan waktu, berbicara dengan makhluk lain, dan masih banyak lagi jenis-jenis karomah dari para wali kekasih Allah. Kali ini kami akan membahas 5 kekasih Allah, yang mempunyai karomah yang dapat berkomunikasi dengan hewan. Berikut ini kisah-kisahnya. Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid merupakan seorang ulama sufi abad ke-3 Hijriah yang berkebangsaan Persia. Beliau lahir pada tahun 188 Hijriah, atau pada tahun 804 Masehi. Nama kecil beliau adalah Taifur. Saat remaja, Abu Yazid telah mendalami Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian mempelajari ilmu fikih mazhab Hanafi, sebelum akhirnya menempuh jalan tasawuf. Sebagai sufi, kedudukan makrifat beliau tidak usah diragukan lagi. Terdapat kisah luar biasa tentang Abu Yazid yang sedang berdialog dengan seekor anjing. Suatu hari Abu Yazid Al-Bustami mendapat ilmu berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Seperti biasa, Abu Yazid suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu beliau melihat seekor anjing yang berjalan terus mengikutinya. Ketika anjing itu menghampiri beliau, Abu Yazid mengangkat jubahnya, khawatir tersentuh najis dari anjing. Spontan, anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana, Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata padanya, "Tubuhku kering, dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau cukup membasuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu, karena menganggap dirimu lebih mulia, lalu menganggapku anjing yang hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudera lautan." Mendengar perkataan itu, Abu Yazid tersentak dan meminta maaf kepada anjing tersebut. Sebagai tanda permohonan maafnya yang tulus, Abu Yazid lantas mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersama. Namun anjing itu menolaknya. "Engkau tidak patut berjalan denganku. Karena mereka yang memuliakanmu, akan mencemooh dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina. Padahal, aku berserah diri pada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun. Sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum," kata si anjing dengan berjalan pergi meninggalkan Abu Yazid. Perkataan anjing tersebut membuat Abu Yazid terdiam, dan kemudian ia berkata, "Duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Maka ampunilah aku dan sucikan hatiku dari segala kotoran." Sejak peristiwa itu, Syekh Abu Yazid senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk ciptaan Allah, tanpa syarat. Kisah Abu Yazid Al-Bustami dan seekor anjing, mengandung hikmah yang menyadarkan kita, tentang hakikat penyucian hati.
Syekh Muhammad bin Harun. Salah satu wali yang dapat berbicara dengan hewan adalah Syekh Muhammad bin Harun dari kota Sanhur, Mesir. Beliau hidup sezaman dengan Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. Satu waktu, ketika beliau hendak pergi ke masjid dengan ribuan muridnya, ada seekor anak kera sedang membersihkan kutu di tubuhnya. Para kera mencari kutu sambil menyelenjurkan kaki ke arah Syekh Muhammad. Dalam hati, Syekh Muhammad berkata, "Anak kera yang tidak sopan. Berani-beraninya menyelenjurkan kaki ketika orang sepertiku lewat." Belum satu langkah dari Syekh Muhammad bergumam demikian, seluruh ahwal, baik ilmu lahir dan batin beliau hilang seketika. Kecuali satu, yakni, karomahnya yang dapat mengerti bahasa hewan. Beliau masih bisa mendengar perbincangan para hewan tersebut. Beliau langsung sadar, bahwa petaka ini terjadi karena dirinya merasa lebih mulia dibanding anak kera tersebut. Syekh Muhammad lalu mencari-cari anak kera itu hingga menemukannya di tengah gurun. Ketika di tengah gurun, anak kera tersebut sedang bersama seekor kera yang lebih besar. Kera besar itu berkata, "Anak kera itu boleh menyelonjorkan kakinya di hadapanmu. Sebab, ia lebih dekat kepada Allah. Dan engkau dicabut semua ahwal kewalianmu. Sebab, engkau merasa lebih mulia dari anak kera ini." Syekh Muhammad kemudian menimpali, "Aku bertaubat kepada Allah." Syekh Muhammad kemudian pergi bersama anak kera itu ke masjid. Anak kera tersebut kemudian berkata, "Panggillah kadal yang ada di balik dinding itu. Dan katakan bahwa, Kasman, nama anak kera tersebut, telah berbaik hati kepadaku, maka kembalikanlah ahwalku." Setelah kadal itu keluar, Syekh Muhammad lalu berucap seperti apa yang dikatakan Kasman. Kemudian kadal itu meniup wajah Syekh Muhammad, hingga Allah mengembalikan ahwalnya seperti semula. Kisah ini diambil dari buku Kisah Para Kekasih Allah. Terjemahan dari kitab Jami Karomatul Aulia, halaman 226, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Abdul Al-Hadromi. Abdul Al-Hadromi radhiyallahu anhu merupakan sosok sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan dan kesolehannya. Terbukti dari setiap tindakan yang ia lakukan semasa hidupnya, Abdullah selalu mengadu dan meminta kepada Allah, meski hanya perkara yang kecil. Dikisahkan pada suatu ketika, Abdullah Al-Hadromi mendapati sandal yang ia kenakan tiba-tiba rusak, dan tak layak digunakan. Dengan penuh kepasrahan diri, ia meminta kepada Allah agar digantikan yang baru, untuk menemaninya dalam beribadah. Begitu kuat koneksi Abdullah Al-Hadromi dengan Allah. Sehingga, setiap kata yang terucap dari mulutnya, tak pernah mendustakannya, namun selalu penuh kepasrahan kepadanya. Hal ini membuat Allah begitu menyayangi Abdullah Al-Hadromi. Oleh karena itu, setiap langkahnya selalu dihiasi dengan ridha Allah. Sehingga, ia selalu terlindungi ketika dimanapun dan dalam situasi apapun. Terdapat kisah luar biasa, ketika Abdullah Al-Hadromi mampu berkomunikasi dengan hewan buas. Kisah ini terjadi ketika Abdullah Al-Hadromi melakukan perjalanan saat bertugas. Suatu ketika, Nabi Muhammad pernah mengutus beliau untuk berjihad. Namun, Abdullah Al-Hadromi diberitahu terlebih dahulu, bahwa ia akan melewati hutan yang terkenal berbahaya. Atas hal demikian, tak ada sahabat yang berani ketika hendak ditugaskan pergi ke sana. Karena mereka tahu, bahwa hutan itu berisi hewan buas paling mengerikan di Arab Saudi. Singkat cerita, beliau tiba di depan hutan yang dimaksud. Penampakan awal yang ia lihat, hanyalah pohon-pohon yang menjulang tinggi, menutupi bagian dalam hutan yang gelap. Melihat pemandangan tersebut,
Abdullah Al-Hadromi menyuruh para prajuritnya untuk memeriksa ke dalam hutan yang gelap tersebut, guna memastikan aman atau tidaknya. Akhirnya, beberapa prajurit mulai memasuki hutan, mereka berkeliling beberapa saat, dan Abdullah Al-Hadromi menunggu laporan dengan sigap di kawasan luar hutan. Dengan tergopoh-gopoh, salah satu prajurit melaporkan kondisi di dalam hutan. "Wahai Panglima, sepertinya kita tak bisa melewati hutan itu, karena dipenuhi hewan dan binatang yang buas. Apabila perjalanan ini tetap dilanjutkan, maka akan berbahaya bagi keselamatan Panglima, serta para prajurit yang lain. Bahkan, tak akan ada satupun prajurit yang dapat selamat. Sebab, hewan buas sangat banyak dan begitu liar, serta menyeramkan," ucap salah satu pasukan prajurit. Kemudian, Abdullah Al-Hadromi menjawab, "Apabila demikian situasinya, baiklah, saya akan bertakbir. Dan saya minta semua prajurit mengikuti takbir saya." Dengan lantang, Abdullah Al-Hadromi meneriakkan sesuatu untuk didengar penghuni hutan tersebut. "Wahai semuanya penghuni hutan ini, siapapun kalian, kalian semua tahu siapa kami. Kami tengah menjalankan misi dari Rasulullah untuk membela dan meninggikan agama Allah. Maka mudahkanlah jalan bagi kami." "Allahu Akbar," ucap Abdullah dengan lantang, yang juga diikuti para prajurit lain. Usai perkataan Abdullah Al-Hadromi itu selesai diteriakan, para prajurit menjadi terkejut melihat peristiwa yang terjadi setelahnya. Semua binatang buas penghuni hutan, yang terdiri dari macan, singa, serigala, bahkan ular, tiba-tiba berjajar dengan rapi. Semua hewan buas itu berjajar, untuk memberi jalan kepada Abdullah Al-Hadromi dan para prajurit, agar dapat melewati hutan tersebut dengan mudah. Keajaiban ini bermula dari kekuatan keyakinan seorang hamba terhadap kebesaran Allah. Dialah zat yang mampu menghendaki terjadinya perkara apapun di dunia ini. Hamba dengan penuh keyakinan itu adalah Abdullah Al-Hadromi. Bagi beliau tak ada satupun perkara sulit di dunia ini bagi Allah. Apabila Tuhan telah berkehendak, maka sesuatu yang tidak mungkin, akan menjadi kenyataan. Keyakinan dan keimanan Abdullah Al-Hadromi inilah, yang membuat ia begitu tenang menjalani kehidupan di dunia. Beliau sangat yakin, setiap langkahnya tak akan luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibrahim bin Adham. Nama Ibrahim bin Adham tentu tidak asing di telinga para ulama ahli sufi. Dia adalah guru besar para sufi. Bahkan, beliau juga dikenal sebagai seorang wali yang memiliki karomah yang sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah, beliau bisa menjinakkan binatang buas. Lebih dari itu, para binatang mampu memahami apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, saat Ibrahim bin Adham sedang berada di dalam hutan belantara bersama para muridnya, tiba-tiba terdengar raungan seekor singa dari semak belukar. Singa itu mengaum dengan keras, seperti sedang kelaparan. Para murid Ibrahim bin Adham agak sedikit ketakutan. "Wahai guru, sepertinya di sekitar kita ada seekor singa yang sedang kelaparan," kata salah seorang dari muridnya. "Terus, di mana kira-kira singanya berada?" tanya Ibrahim bin Adham. "Sepertinya ada di semak belukar yang bergerak itu," kata sang murid. Ibrahim bin Adham kemudian mendekati semak belukar yang ditunjukkan. Dan ternyata, di situ ada seekor singa yang sedang siap menerkam mereka. Dengan tenang, Ibrahim bin Adham berkata kepada singa, "Wahai singa, jika engkau datang di sini diperintahkan untuk melakukan sesuatu kepada kami, maka lakukanlah. Namun jika tidak, kembalilah ke tempatmu semula."
Setelah berbicara, singa itu pergi meninggalkan Ibrahim bin Adham dan murid-muridnya, sambil mengepakkan ekornya. Lalu para muridnya terkagum dan terheran-heran. Bagaimana mungkin, binatang seperti singa dapat memahami bahasa Ibrahim bin Adham? Karena diliputi rasa penasaran, salah satu dari muridnya memberanikan diri untuk bertanya. "Wahai guru, bagaimana cara engkau mengusir singa tadi dari sini?" tanya sang murid. Dengan nada singkat, Ibrahim bin Adham menjawab, "Aku tadi membaca doa ini. Ya Allah, jagalah kami dengan matamu yang tak pernah tidur. Jagalah kami dengan bentengmu yang tak pernah hancur. Kasihanilah kami dengan kekuasaanmu terhadap kami. Dan janganlah binasakan kami, karena engkau adalah harapan kami." Ucap Ibrahim bin Adham kepada murid-muridnya. Syekh Abu Said Abul Khair. Seorang santri muda ingin berguru kepada Syekh Abu Said Abul Khair, seorang tokoh sufi yang terkenal karena karomahnya. Rumah guru sufi itu terletak di tengah-tengah padang pasir. Ketika santri muda itu tiba di rumahnya, Syekh Abul Khair sedang mengaji. Pada waktu itu, Syekh Abul Khair sedang membaca surat Al-Fatihah. Saat itulah, dia kurang puas dengan makhraj bacaan Al-Quran dari Syekh Abul Khair, yang dinilainya kurang fasih. Bagaimana mungkin ia seorang sufi terkenal? Makhraj bacaan Al-Fatihahnya saja tidak bagus. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi muridnya? Guman santri muda itu yang berniat mengurungkan niatnya, untuk berguru kepada Syekh Abul Khair. Setelah itu, santri muda itu pergi tanpa permisi. Namun begitu ia keluar, ia langsung dihadang oleh seekor singa padang pasir yang buas. Singa itu mengaum dengan kerasnya, seperti hendak memangsa santri muda tersebut. Karena ketakutan, santri muda itu mundur. Akan tetapi, di belakangnya juga ada seekor singa padang pasir lain yang menghalanginya. Santri muda itu terjebak di tengah-tengah, tanpa bisa berbuat sesuatu. Akhirnya, santri muda itu menjerit keras karena ketakutan. Begitu mendengar teriakan dari luar, Syekh Abul Khair segera turun, lalu ia keluar meninggalkan majelisnya. Beliau kemudian menatap kedua ekor singa padang pasir yang buas itu. Syekh Abul Khair kemudian berkata kepada singa-singa itu, "Wahai singa, bukankah sudah aku bilang padamu, jangan pernah kalian mengganggu para tamuku?" Sungguh ajaib, kedua singa yang semula terlihat buas itu lalu duduk bersimpuh di hadapan Syekh Abul Khair. Sang sufi Abul Khair lalu mengelus-elus telinga kedua singa itu dan menyuruhnya pergi. Setelah kedua hewan buas itu benar-benar pergi, santri muda itu merasa keheranan. "Bagaimana bisa Anda dapat menaklukkan singa-singa yang begitu liar itu?" tanya santri muda tersebut. "Wahai anak muda, selama ini aku sibuk memperhatikan urusan hatiku. Bertahun-tahun aku berusaha menata hati, hingga aku tidak sempat berprasangka buruk kepada orang lain. Untuk kesibukanku menaklukkan hatiku ini, Allah telah menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku. Semua binatang buas di sini, termasuk singa padang pasir yang buas itu, semua tunduk kepadaku." Tutur Syekh Abul Khair. Santri muda itu hanya terdiam dengan penuh rasa malu. Namun di sisi lain, ia begitu mengagumi karomah yang dimiliki oleh Syekh Abul Khair. "Engkau tahu kekuranganmu, wahai anak muda," ucap Abul Khair ketika menasihati santri muda tersebut. "Tidak wahai guru," jawab santri muda tersebut. "Selama ini, engkau sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah, hingga nyaris lupa memperhatikan hatimu. Karena itu, engkau takut kepada seluruh alam semesta." Jelas Syekh Abul Khair.
Santri muda itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia menetapkan hatinya untuk menjadi murid dari Syekh Abul Khair. Demikian kisah 5 wali Allah yang mempunyai karomah dapat berbicara dengan hewan. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.